Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Lestari Maulida. Saya dari Divisi Legal. Di minggu kali ini saya akan ngebahas kembali di buku yang sama dengan minggu yang kemarin. Ini kayaknya beberapa subbab lagi bakalan udah kelar sih ini buku. Bukunya itu masih The Things You Can See Only When You Slow Down, karya dari Hae-min Sunim. Udah banyak lah dari kemarin-kemarin subbab yang udah dijabarin dari buku ini, dan emang isinya tentang semuanya motivasi. Dan di minggu kali ini tuh masih masuk di chapter ke-7, tapi di subbab yang kedua, subbab yang baru. Nah, minggu kali ini tuh akan ngebahas tentang judulnya tadi, When You Look for Your Calling. Jadi ketika kamu mencari maksudnya panggilan di sini ada panggilan kerja ya, bukan panggilan yang lain. Jadi ini ceritanya tentang gimana sih caranya kita buat nyari panggilan kerja atau nyari passion kita di bidang pekerjaan gitulah. Dia cerita tentang itu. Terus dia cerita lah kalau gak gampang nyari panggilan kerja di hidup itu tuh. Bisa jadi itu bisa makan waktu bertahun-tahun. Nah, gimana sih caranya? Terus dia tuh ngikutin advice tentang apa ya? Tentang mencari suatu panggilan kerja gitu. Nah, menurut dia ini, advice-nya ini menurut dia nih, yang pertama, salah satu alasan susah untuk dipanggil saat kerja itu adalah, atau mencari panggilan kerja itu tuh adalah, kita tuh nggak tahu apa pekerjaan yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini. Jadi lingkup kerja kita tuh kayak cuman itu aja yang kita tahu gitu. Sedangkan ternyata di dunia ini tuh banyak banget jenis pekerjaan gitu. Terus caranya gimana supaya kita bisa tahu dan bisa explore itu? Ya dengan cara baca semua buku yang ada. Baca tentang science, travel, fashion, art, and politik, apapun itu. Terus tentang education, psikolog, finance, health, food, musik, atau sekalipun sport gitu. Terus lihatlah semua profesi yang ada di dalam situ apa. Terus bisa lihat biografi seseorang juga. Nah, dari buku itu tuh kita bisa tahu nih kemungkinan kerjaan yang masuk di lingkup kita tuh apa. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah kita tuh cuma fokus ke passion kita aja gitu. Contohnya kita tuh cuman interest ke satu hal atau satu macam passion gitu. Kayak misalkan contohnya passion gue itu di fashion, jadi gue maunya masuknya ke fashion aja. Sedangkan kita tuh ternyata punya potensi lebih besar di luar itu, kita kan nggak pernah tahu tuh dan nggak pernah explore hal itu. Nah, hal ini juga jadi masalah. Ternyata kita di fashion tuh ya nggak bagus-bagus banget gitu. Bisa jadi ternyata passionnya kita itu lebih besar di hal lain gitu, dan kita nggak ngulik hal itu. Itu kesalahan yang kedua. Dan hal ini tuh bisa diminimalisir atau diperbaiki dengan cara coba kita cari lagi referensi passion kita kayak gimana. Terus cobain part time jobs, itu sangat berpengaruh banget, atau volunteer menurut dia. Terus udah gitu, yang ketiga, ini susah tuh karena kita tuh nggak siap dengan kemungkinan yang ada. Kita tuh terlalu berhati-hati gitu. Jadi self awareness-nya kayak terlalu overthinking gitulah intinya. Jadi kayak kita nggak mau ada under pressure, nggak mau. Terus kita udah gitu, kita nggak kita tuh merasa kita lemah, tapi kita nggak mau tuh
gimana caranya kelemahan itu tuh kita tutupin terus jadi kelebihan kita. Nah kita tuh nggak mau dengan hal-hal yang kayak gitu, yang ribetin gitu. Biasanya anak muda zaman sekarang mungkin kebanyakan besar kayak gitu ya. Nah itu hal itu juga berpengaruh banget nih sama hal ini. Terus udah gitu caranya adalah mengatasinya itu nggak perlu overthinking dengan hal-hal yang menjadi kekurangan kalian, dan berusaha buat hal-hal negatif itu tuh dijadiin poin-poin positif kayak gitu. Coba cari tahu lagi dan gali lagi hal-hal negatif itu biar jadi poin positif di diri kalian. Terus udah gitu yang terakhir, jangan memilih karir itu dari apa yang orang pikirkan tentang kamu gitu. Jadi banyak banget orang yang berpikiran kalau pemikirannya tentang pemikiran dia di orang lain itu tuh sangat penting gitu dan berpengaruh. Mungkin berpengaruh tapi nggak yang 100% berpengaruh gitu. Jadi lakuin aja apa yang sekiranya mau dan jangan terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Jatuhnya jadi overthinking lagi gitu. Nah, dari hal-hal yang kayak gitu yang diceritain tadi itu, kalau kalian bisa merubahnya jadi hal-hal yang lebih ke positif dan lebih merubah hal itu tuh jadi lebih baik gitu. Nah itu bisa menjadi poin yang akhirnya bisa jadi peluang kalian untuk menggali potensi kalian dan peluang kalian buat cari panggilan pekerjaan. Mungkin itu yang bisa di-share di minggu ini. Terima kasih sudah nonton dan semoga mendapatkan hal-hal positif yang ada di dalam video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.